Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita bawa hidup kita menyembah Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang ku sembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia
Sungguh besar kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sungguh bersyukur untuk pagi yang indah ini. Tuhan boleh membangunkan setiap kami dengan nafas hidup yang daripada Tuhan, dengan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami bawa hidup kami untuk datang kepada Engkau, mendengar kebenaran firman-Mu. Ajari setiap kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah doa pagi online GKI Pondok Daud. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bahwa ada pelangi kasih Tuhan di balik duka. Firman Tuhan katakan bahwa orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Tetapi sayangnya banyak anak-anak Tuhan yang tidak siap menabur dengan air mata. Mereka rindu menuai dengan sorak-sorai, tetapi mereka tidak siap mengalami proses yang harus dilaluinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika demikian, untuk kita bisa menuai dengan sorak-sorai, apapun yang kita hadapi, kita harus siap masuk di dalam proses untuk kita bisa mendapatkannya tuaian yang penuh dengan sorak-sorai. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menikmati proses hingga kita mengalami masa panen yang luar biasa di dalam kehidupan kita? Yang pertama, jangan lari dari proses. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, seperti yang dikatakan di Roma 8 ayat 28. Tuhan memproses kita hanya dengan satu tujuan, supaya kita menjadi anak-anak Allah yang bisa dipakai oleh Tuhan, anak-anak Allah yang berkenan di hadapannya, dan anak-anak Allah yang bisa terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Sebagai contoh Ayub, di Ayub 42 ayat 5 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengizinkan Ayub mengalami proses dengan tujuan supaya Ayub mengenal Tuhan secara pribadi, bukan dari kata orang, tetapi dia benar-benar sungguh mengenal pribadi daripada Tuhan. Karena pengenalan akan pribadi Tuhan secara langsung, bukan dari kata orang, itu sangat penting karena itu akan membawa dampak di dalam kehidupan kita. Tuhan mau menjadikan kita adalah history maker, pembuat sejarah kerajaan Allah di muka bumi ini. Untuk itu kita harus didandani, harus di make over, harus diproses. Karena kita ini terlahir sebagai manusia berdosa. Ada karakter iblis di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan melalui pengampunannya, melalui karya penebusannya, Tuhan hendak mengampuni segala dosa kita. Bahkan Tuhan rindu mengubah karakter kita sehingga kita boleh memiliki karakter ilahi. Jadi Tuhan rindu mengubah kita dari manusia berdosa menjadi manusia ilahi di dalam Tuhan. Dan untuk itu Tuhan memperlengkapi kita dengan rohnya, yaitu Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Melalui firman-Nya, yaitu jalan atau rel yang harus kita lalui. Dan Tuhan juga lengkapi kita dengan karunia-karunia-Nya, baik itu hikmat-Nya, kuasanya, mujizat-Nya, dan lain-lain. Semuanya Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa menjadi history maker, menjadi pembuat sejarah kerajaan Allah di muka bumi ini sesuai dengan karya yang Tuhan kehendakkan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, jika kita rindu mengalami proses to harvest, yaitu menuai dalam roh, bisa terjadi dalam kehidupan kita dan kita bisa menjadi pembuat sejarah kerajaan Allah di muka bumi ini. Kuncinya cuma satu, yaitu cari Tuhan,
bukan berkatnya. Sekali lagi saya katakan, cari Tuhan, bukan berkatnya. Memang Bapak Ibu, ketika kita mencari Tuhan, terkadang kita harus memikul salib. Karena di dalam Matius 10 ayat 38 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Orang yang memikul salib itu adalah gambaran daripada orang yang menabur dengan air mata. Ketika kita berani memikul salib, sekalipun kita harus menabur dengan air mata, percayalah Tuhan janjikan ada berkat-berkat, ada pelangi kasih yang menanti. Ada kuasa mujizat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, goal atau identitas kita harus kita ubah. Kita tidak lagi mencari berkat-berkatnya. Kita tidak hanya mencari uangnya, berkat ekonomi, berkat kesehatan. Memang semua itu kita perlukan Bapak Ibu. Tetapi tujuan utama kita mengikut Tuhan adalah menjadi serupa dengan Kristus. Seperti yang dikatakan di 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Memang Bapak Ibu, terlalu mudah bagi Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tetapi sulit bagi Tuhan mengeluarkan Mesir dari hati orang Israel. Mengapa Bapak Ibu? Karena untuk mengeluarkan Mesir dari hati orang Israel itu perlu kerjasama dengan orang itu. Tuhan tidak bisa mengubah kehidupan kita jika kita menolak dibentuk oleh Tuhan. Ketika kita menolak jalan yang harus kita lalui, yang ditunjukkan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari mulai hari ini kita fokus kepada Tuhan. Kita bukan lagi sebagai anak-anak Tuhan yang mencari berkat-Nya, tetapi kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang mencari Tuhan-Nya. Kita mau hidup berfokus kepada Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu, sedikit orang yang mau increase, sedikit orang yang mau hidup di dalam Tuhan secara sungguh-sungguh dan tinggal di dalam Dia. Tetapi kita mau melakukannya. Mengapa banyak orang yang tidak siap tinggal di dalam Kristus? Karena sudut pandang yang berbeda, sudut pandang yang salah yang dihadapinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita bergerak bersama dengan Kristus dan pahami Kristus dengan benar. Jangan sampai kita salah persepsi, salah langkah, salah tujuan sehingga akhirnya kita jauh daripada Tuhan. Sebagai contoh Bapak Ibu, jika saudara pesan es teh manis, kemudian pramusaji membawakan segelas teh dilengkapi dengan sendok, tetapi saat saudara meminumnya terasa tawar dan kemudian saudara marah-marah dan protes bahwa apa yang saudara pesan tidak sesuai, bahwa yang disajikan tidak sesuai dengan pesanan saudara. Ketika saudara memprotes hal itu, mungkin pemilik kafe itu hanya bisa geleng-geleng kepala. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali Tuhan sama geleng-geleng kepala dengan apa yang kita lakukan. Karena kita tidak memahami apa yang Tuhan mau. Bukankah es teh manis itu sudah ditaruh di dalam gelas, ada gula, ada teh, dan ada sendok yang disediakan. Kita tinggal mengaduknya saja. Demikian juga dengan Tuhan. Seringkali Tuhan sudah memberikan paket apa yang kita minta. Cuman kita tidak paham dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga kita bisanya hanya protes, mengeluh dan marah-marah bahkan kecewa sama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan kedekatan hubungan kita dengan Tuhan, dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita bisa mengaduk setiap permasalahan yang ada, yang boleh mendatangi kita, sehingga kita bisa menemukan
mendapatkan berkat seperti yang kita minta. Karena di balik duka, di balik persoalan selalu ada pelangi kasih Tuhan, selalu ada berkat yang menanti di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika Bapak Ibu rindu menjadi history maker kerajaan Allah, dipakai Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Yang pertama, Bapak Ibu harus berani melepas jubah yang saat ini Bapak Ibu kenakan dan menggantikan dengan jubah Kristus. Di dalam Kejadian 37 ayat 23 dikatakan, baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya. Yusuf adalah anak kesayangan dari ayahnya. Sekalipun Yakub memiliki 12 anak, tetapi yang menjadi kesayangan dia adalah Yusuf. Dan Yusuf dibuatkan jubah yang maha indah. Dan ketika Yusuf mengenakannya, maka saudara-saudaranya cemburu atau iri hati dan tidak suka dengan pembedaan yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Dan akhirnya ketika bapaknya meminta Yusuf untuk menengok saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan kambing domba, Bapak Ibu. Kemudian Yusuf ditangkap oleh saudara-saudaranya dan dilepaskan jubah maha indahnya itu. Dan dia dimasukkan ke dalam sumur kosong. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali yang kita hadapi, kita alami seperti Yusuf. Kita merasa sudah memakai jubah yang maha indah. Kedudukan kita oke, posisi kita oke, status sosial kita oke. Kita merasa sudah memakai jubah maha indah. Tetapi Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita sehingga kita dengan terpaksa harus melepas jubah maha indah ini. Kita merasa seolah-olah kita sumur yang gelap, sumur yang sunyi sepi, dan di situ tidak ada orang, tidak ada makanan, tidak ada jalan keluar. Sekalipun Bapak Ibu berusaha berteriak, tidak ada orang yang siap menolong Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu berusaha memanjat dinding daripada sumur itu, seringkali ketika sudah naik berapa trap, jatuh lagi ke bawah karena sumur dindingnya licin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita jangan pernah lupa bahwa sekalipun kita ada di dalam sumur yang gelap, seolah-olah kita tidak bisa berbuat apa, tetapi di situ ada Tuhan. Tuhan yang siap menolong kehidupan kita. Tuhan yang siap melepaskan kita keluar dari sumur kosong itu. Bapak Ibu yang dikasihi, mengapa Tuhan izinkan proses demi proses terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan izinkan kita masuk ke dalam sumur kosong. Tujuan Tuhan cuma satu, supaya kita melepaskan jubah maha indah yang selama ini kita kenakan. Jubah kita sendiri, dan Tuhan rindu kita menggantikan dengan jubah Tuhan. Kita memakai jubah kemuliaan Tuhan, bukan lagi jubah yang berdasarkan kemauan kita sendiri atau jubah yang kita pakai menurut ego kita sendiri, tetapi jubah daripada Tuhan, jubah kemuliaan. Itu yang Tuhan mau. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diubah menjadi ciptaan baru, kita diwajibkan mengenakan Kristus di dalam kehidupan kita. Jadilah seperti Paulus yang memilih memakai jubah Tuhan sehingga dia bisa berkata, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Filipi 3 ayat 8. Paulus berkata bahwa segala sesuatu yang dulu menjadi incarannya, segala sesuatu yang dulu menjadi tujuan hidupnya, tetapi setelah dia mengenal Kristus, dia katakan bahwa semuanya itu hanya seperti sampah yang sudah dia lupakan, yang sudah dia buang. Tetapi dia mau mengenakan Kristus. Itulah pilihan hidupnya
Karena Paulus menyadari bahwa Kristus itulah yang terindah di dalam kehidupannya. Sehingga Paulus memutuskan untuk dia selalu memakai jubah Kristus di dalam kehidupannya. Jadi yang pertama, kita harus memakai jubah Kristus jika kita rindu dipakai oleh Tuhan sebagai history maker kerajaan Allah di muka bumi ini. Yang kedua, kita harus menjadi sumur kosong yang siap diisi oleh hadirat Tuhan, yang siap diisi oleh hikmat-hikmat Tuhan. Jadi kita tidak lagi menjadi orang yang bersandar pada pengertian kita sendiri. Kejadian 37 ayat 24 dikatakan, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Bapak Ibu yang dikasihi, untuk kita bisa memiliki hati seperti sumur kosong yang siap diisi oleh hadirat Tuhan, oleh hikmat Tuhan, oleh kehendak Tuhan. Biasanya kita selalu melalui proses masuk di dalam sumur kosong. Di dalam sumur kosong, ketika kita sendirian, ketika kita sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi atau minta tolong kepada siapa lagi, kita berseru kepada siapa lagi, semua jalan seolah-olah tertutup, maka pada saat itu kita akan berseru kepada Tuhan. Dan ini adalah sebuah proses di mana kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi, bahwa Tuhan ternyata tidak pernah tertidur, bahwa Tuhan selalu siap menolong kita, Tuhan selalu siap membackup kita, Tuhan selalu siap menunjukkan jalan di dalam kehidupan kita, bahkan mencurahkan berkat-berkatnya dan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sumur kosong adalah proses untuk kita boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Kita tahu bahwa Yesus itu hanya mengetok pintu, ya. Apakah Yesus tidak bisa masuk di dalam hati kita? Kenapa Tuhan harus mengetok pintu untuk kita membukakannya? Baru Yesus masuk di dalam hati kita. Kita tahu Bapak Ibu, ketika kita menutup pintu hati kita, maka Tuhan pun tidak bisa masuk di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu harus ada kerjasama antara Tuhan dengan diri kita. Ketika Tuhan mengetuk, bukalah hatimu, bukalah pikiranmu seluas-luasnya, sehingga Tuhan bisa masuk dan bertata di dalam hati dan pikiran kita. Yesus adalah sang teladan. Di dalam Filipi 2 ayat 7-8 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah teladan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan juga rindu kita mengosongkan diri seperti apa yang sudah dilakukan oleh Yesus terhadap Bapanya di surga. Di dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tujuan mengosongkan diri supaya kita bisa diutus oleh Tuhan, kita bisa dipakai Tuhan dan memenuhi amanat agung yang Tuhan perintahkan bagi setiap anak-anaknya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka melakukan apa yang aku ajarkan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, tujuannya cuma satu, untuk kita boleh mengemban amanat agung. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah memiliki hati hamba. Hamba adalah orang yang tidak berhak atas hidupnya, seperti yang diteladankan oleh Yesus kepada kita semua. Di dalam Matius 26 ayat 42 dikatakan, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat bergumul di Taman Getsemani, Yesus merasa berat sekali untuk dia harus berjalan sampai ke Bukit Golgota,
Karena Yesus tahu apa yang akan dialami, apa yang harus dilaluinya. Sehingga secara manusia dia menjerit kepada Tuhan, jikalau diizinkan, biarlah cawan ini lalu daripada kehidupan Tuhan. Tetapi sekalipun demikian, Tuhan tetap berkata, tetapi jangan kehendakku yang jadi, kehendakmulah yang jadi. Inilah proses ketaatan yang Tuhan berikan, hati hamba yang luar biasa di dalam kehidupannya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersikap seperti Kristus sehingga kita bisa berkata, Tuhan, proseslah aku. Apapun yang Engkau lakukan terhadap aku, silahkan Tuhan, silahkan berkarya dalam hidupku. Sekalipun kita harus seperti naik jet coaster Bapak Ibu. Sesuatu mungkin beberapa orang yang merasa ngeri ya untuk naik jet coaster. Tetapi saat kita mengetahui aturannya, sekalipun kita harus naik jet coaster, maka kita akan bisa menyelesaikan dengan baik. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita harus melalui lembah yang kelam, jikalau kita tahu aturannya bahwa Yesus bekerja dalam hidup kita, kita tidak pernah sendirian. Ya, kemudian kita memiliki status anak. Seorang bapa di dalam mendidik anaknya atas dasar kasih dan untuk kebaikan anak. Ketika kita memahami prinsip-prinsip aturan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, maka kita tidak perlu takut lagi di dalam menghadapi kehidupan ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pejamkan matamu pada pagi hari ini. Hampiri Tuhan secara pribadi dan katakan kepada Tuhan hanya satu kata, ini aku Tuhan. Ke dalam tangan-Mu lah ku serahkan hidupku. Proses aku, bentuk aku, karena aku tahu Tuhan bahwa Engkau ingin saya menjadi history maker, pembuat sejarah bagi kerajaan Allah di muka bumi ini. Layakkan kami Tuhan, untuk kami boleh masuk di dalam rancangan-Mu dan menjadi seperti kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.